Ardika tidak memedulikan moncong-moncong hitam di hadapannya, dia menatap Hanko dengan ekspresi sedikit dingin dan berkata, "Sudah kubilang, kalau ada perintah penangkapan, aku akan ikut dengan kalian. Sayangnya, kamu nggak ada. Aku tahu tujuan kalian, membunuhku tanpa meninggalkan bukti, kan? Awalnya organisasi Snakey adalah alat negara, sekarang malah kalian jadikan untuk berlagak hebat, bahkan digunakan sebagai alat untuk meraih keuntungan pribadi oleh orang yang serakah. Termasuk kamu, Hanko. Orang-orang organisasi Snakey sudah datang mencariku sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali ini, kalian selalu menggunakan tuduhan nggak berdasar untuk kalian jadikan sebagai alasan bertindak semena-mena. Sepertinya, aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pembersihan besar-besaran, agar organisasi Snakey kembali seperti sedia kala." Mendengar ucapannya, sebelum Hanko berbicara, beberapa orang pria dan wanita di sampingnya sudah tertawa. "Melakukan pembersihan besar-besaran terhadap organisasi Snakey. Kamu pikir kamu siapa? Ardika, apa kamu nggak merasa kamu sudah terlalu memandang tinggi dirimu sendiri? Apakah kamu tahu ada berapa banyak cabang organisasi Snakey di negara Nusantara? Tahukah kamu tokoh-tokoh hebat seperti apa para petinggi organisasi Snakey? Hanya dengan mengatakan ingin melakukan pembersihan besar-besaran terhadap organisasi Snakey saja, tahukah kamu kalau sampai kata-katamu ini tersebar luar, kamu akan menghilang dari muka bumi ini?" Orang-orang itu mulai melontarkan ejekan-ejekan dan sindiran-sindiran terhadap Ardika, mentertawakan Ardika tidak tahu diri. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba sebuah Bentley melaju ke kediaman wali kota. Karena pelat mobil Bentley adalah pelat pemerintahan urusan luar negeri, anggota kepolisian yang memblokade area ini tidak menghentikan mobil tersebut. Bentley tersebut langsung melaju ke pintu kediaman wali kota. Setelah pintu mobil terbuka, seorang wanita parubaya keluar dari mobil dengan ditemani oleh seorang wanita. Begitu melihat kedatangan orang itu, Ardika mengerutkan keningnya. Tisya, wanita yang melayaninya tentu saja adalah pelayannya, Sumalin. Melihat dua orang itu berjalan mendekat, secara naluriah beberapa orang anggota organisasi Snakey maju untuk menghalangi jalan mereka. Sumalin sudah terbiasa bersikap arogan. Menyaksikan pemandangan itu, ekspresinya langsung berubah menjadi muram, dia berteriak dengan suara melengking, "Minggir sana. Apa kalian tahu siapa nyonya kami? Berani-beraninya kalian menghalangi jalan." Tentu saja Hanko tahu identitas Tisya. Dia mengerutkan keningnya, lalu melangkah maju, melambaikan tangannya dan menegur beberapa orang anak buahnya itu, "Minggir. Ini adalah bibiku." Beberapa orang anggota organisasi Snakey itu menunjukkan ekspresi ketakutan, lalu segera memberi hormat kepada Tisya dan membuka jalan. "Bibi, kenapa Bibi datang kemari?" tanya Hanko sambil tersenyum, nada bicaranya sangat sopan. Dia tidak berani menganggap remeh bibinya yang berasal dari keluarga Basuki kota Gamiga ini. Pada saat bersamaan, dia melirik Huris yang tergeletak di tanah dan mulai berspekulasi. Apa mungkin Huris yang memanggil Tisya kemari untuk membantu Ardika? Saat ini, Hanko masih belum tahu ada dendam antara Tisya dan Ardika. Saat ini, Tisya juga sudah melihat Huris yang tergeletak di tanah. Ekspresinya langsung berubah. Siapa yang menembak Huris sampai seperti ini? Dia mendengar Hanko membawa anggota organisasi Snakey untuk mendatangi kediaman wali kota, ingin mencari masalah dengan Ardika. Karena itulah, dia bergegas kemari. Siapa sangka, begitu dia datang, dia melihat Huris sudah tertembak dan tergeletak di tanah. Walaupun Hanko menghormati Tisya, tetapi dia tetap punya prinsipnya sendiri. Saat ini, dia berkata dengan terus terang, "Bibi, aku yang melakukannya. Kali ini, aku mendapat instruksi dari Pak Camir untuk datang menangkap Ardika. Tapi, Huris malah membantu Ardika, menghalangi kerjaku. Selain itu, dia malah tunduk pada seorang menantu benalu, mempermalukan keluarga Sudipya saja. Aku sedang memberinya pelajaran." Selesai berbicara, Hanko mengamati ekspresi Tisya. Kalau karena hal ini Tisya marah dan memintanya untuk melepaskan Ardika, dia tidak akan setuju. Dia punya ambisinya sendiri. Kali ini, dia harus melakukan tugasnya dengan baik. Dengan begitu, dia baru bisa memenangkan kepercayaan Camir dan membangun wibawanya di keluarga Sudipya.
Begitu dia mundur, maka kerja keras yang telah dia lakukan sebelumnya akan berakhir sia-sia saja. Dia bahkan akan mati dengan sangat mengenaskan. Tisya tertuju pada Hanko, dia mengamati pemuda itu dari ujung kepala hingga ke ujung kaki dengan sorot mata sedikit terkejut. Seorang anak haram yang keberadaannya bagaikan udara yang tak terlihat selama ini, ternyata memiliki keberanian sebesar itu. Bisa-bisanya dia menembak dan melumpuhkan Huris, calon kepala keluarga masa depan, di depan banyak orang. Anggota keluarga Basuki Kota Gamiga sangat banyak, selir kepala keluarga Basuki saja ada 5 orang. Tisya adalah selir kelima. Dalam sebuah keluarga, makin banyak orang, maka hubungan yang terjalin antara satu orang dengan yang lainnya menjadi rumit. Ada banyak masalah internal, perebutan kekayaan dan lain sebagainya di keluarga Basuki, bahkan hal-hal ini sering masuk dalam berita gosip Kota Gamiga. Tisya bisa bertahan di keluarga Basuki Kota Gamiga, tentu saja karena sudah menguasai trik-trik bersaing seperti ini. Tanpa butuh waktu lama, dia sudah mengerti tujuan Hanko. Dalam sekejap, Tisya memutuskan untuk membantu Hanko, membantunya untuk berdiri kokoh di keluarga Sudipya, bahkan menjadi kepala keluarga Sudipya. Begitu investasi ini berhasil, dia akan memperoleh balasan yang berlimpah. Tanpa perlu berbicara jauh-jauh, paling tidak kedudukannya di keluarga Basuki Kota Gamiga akan menjadi makin kokoh. Setelah berpikir demikian, Tisya menyunggingkan seulas senyum dan berkata, Hanko, tindakanmu sudah benar. Sebagai anggota keluarga Sudipya, bagaimana bisa tunduk dengan seorang pecundang sepertinya? Aku mendukungmu. Sebenarnya, aku datang mencarimu untuk melaporkan sebuah kasus ini berhubungan dengan Ardika. Mendengar ucapan ini, diam-diam Hanko menghela napas lega. Sebelumnya, dia mengira Huris yang memanggil Tisya kemari untuk memberi dukungan kepada Ardika. Siapa sangka, Tisya langsung menyatakan dengan jelas memberikan dukungan padanya. Selain itu, kalau didengar dari nada bicara Tisya, sepertinya Tisya menaruh dendam pada Ardika. Tentu saja hal ini menguntungkannya. Tisya memiliki keluarga Basuki Kota Gamiga sebagai pendukung, juga memiliki hak bicara yang sangat besar di keluarga Sudipya, hal inilah yang membuatnya takut pada bibinya itu. Selama tidak ada campur tangan dari Tisya, dia yakin dia bisa menangani Ardika. Hanko melirik Ardika, lalu berkata sambil tersenyum, Bibi. Katakan saja kasus apa itu. Selama masih dalam cakupan wewenangku, aku akan menanganinya. Tisya berkata dengan acuh tak acuh, aku mengenal seorang pebisnis asing, dia membawa beberapa orang karyawannya, tapi mereka malah dibunuh oleh Ardika yang sudah gila ini. Adapun mengenai detailnya, aku akan meminta Charles untuk memberitahumu. Tak lama kemudian, satu orang asing yang berambut pirang pun berjalan menghampiri mereka dengan cepat. Begitu melihat aura pria itu, Hanko langsung mengangkat alisnya. Dia tahu Tisya sudah berbohong padanya, ada aura membunuh yang kuat terpancar dari tubuh Charles. Hanya dengan sekali lihat saja, dia sudah tahu pria itu adalah tentara yang sudah berpengalaman di medan perang. Pebisnis asing apaan? Namun, Hanko tidak mengungkapkannya. Dia sedikit membungkukkan badannya, lalu berkata dengan menggunakan bahasa asing yang formal, Halo. Tuan Charles, ada kasus yang ingin kamu laporkan. Charles melirik Ardika, dia sangat takut pada pemuda itu. Namun, dia tahu ada larangan penggunaan senjata di negara Nusantara, tetapi sekarang Ardika malah dibidik oleh begitu banyak senjata api. Jadi, dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Ya, benar. Dengan memasang ekspresi arogan, Charles berbicara menggunakan bahasa Nusantara. Aku adalah perwakilan yang dikirim oleh perusahaan dagang land dari negara Enggrim untuk mengembangkan bisnis di negara Nusantara. Sebelumnya, dengan rekomendasi dari Nyonya Tisya, kami datang ke kota Banyuli, bermaksud untuk berinvestasi pada beberapa proyek. Tapi, saat karyawan kami sedang membicarakan tentang kerjasama dengan sebuah pabrik lokal, mereka dibunuh oleh bocah bernama Ardika ini. Nggak hanya itu saja, orang ini juga mengancam kami, meminta kami untuk keluar dari negara Nusantara dalam 3 hari. Dengan memasang ekspresi marah, Charles mengadukan Ardika dengan menggunakan volume suara keras. Awalnya, saat melihat kedatangan Tisya, Ardika hanya menyaksikan pemandangan itu layaknya penonton.
Dia tahu wanita itu sengaja datang melakukan intervensi, pasti untuk membalasnya karena tidak membiarkannya mengeluarkan putranya dari penjara. Namun, dia tidak menyangka wanita itu juga membawa Charles kemari. Bahkan meminta pria itu untuk memfitnahnya dengan begitu berani. Ardika berkata dengan dingin, "Charles, kalian adalah tentara bayaran yang memasuki wilayah negara Nusantara dengan ilegal. Kalian telah menculik istriku, aku sudah mengampuni nyawa kalian. Aku bahkan sudah memberi kalian waktu 3 hari untuk meninggalkan negara Nusantara. Boleh dibilang aku sudah cukup berbesar hati pada kalian. Tapi, kalian malah nggak tahu diri. Berani-beraninya kamu menyebut dirimu sebagai perwakilan perusahaan dagang Len, memutarbalikkan fakta untuk memfitnahku. Kamu, benar-benar cari mati." Ardika menatap Charles, sorot matanya yang awalnya tenang tanpa gejolak apapun, kini sudah dipenuhi oleh niat membunuh yang kuat. Begitu mendengar ucapan Ardika, selain segelintir orang-orang di tempat tersebut terkejut bukan main. Berani-beraninya Ardika mengancam akan membunuh Charles secara terang-terangan di depan begitu banyak orang. Perlu diketahui, biarpun dia tidak memiliki dukungan dari Tisya, juga bukan merupakan perwakilan dari perusahaan dagang Len. Hanya dengan identitasnya sebagai warga negara Enggrim, tindakan Ardika ini sudah melewati batas. Bagaimanapun juga, warga negara asing seperti Charles, selalu mendapatkan perlakuan istimewa dan memiliki banyak hak istimewa di negara Nusantara. Charles tertawa dingin dan berkata, "Ardika, perusahaan dagang Len memiliki lisensi resmi. Departemen Luar Negeri negara Enggrim mengakui kami legal dan sudah mengurus prosedur kami untuk memasuki wilayah negara Nusantara dengan legal. Terlepas dari apapun cara yang kamu gunakan untuk memfitnah kami, nggak ada gunanya." Sebenarnya, saat menjalankan misi di berbagai negara, tentara bayaran Len memiliki identitas legal untuk menyembunyikan identitas mereka. Perusahaan dagang Len memang bukan sebuah perusahaan yang dia karang sendiri dengan dadakan. Kalau Ardika ingin menggunakan hal ini untuk menuduhnya memasuki wilayah negara Nusantara secara ilegal, tidak semudah itu. Selesai berbicara, Charles mengalihkan pandangannya ke arah Hanko dan berkata dengan arogan, "Tadi Ardika mengancam ingin membunuhku, kalian semua sudah dengar sendiri, kan? Kami mengecam keras perilaku buruknya itu. Selain itu, dia telah membunuh banyak anak buah dan karyawanku. Sebagai oknum pemerintahan negara Nusantara, kalian harus memberiku sebuah penjelasan yang memuaskan. Kalau enggak, kedutaan dan departemen luar negeri kami enggak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja." Charles tertawa dingin. Sebelumnya Ardika memerintahkan mereka untuk meninggalkan negara Nusantara dalam 3 hari. Dia sudah melaporkan hal ini pada atasannya. Maksud atasannya adalah, kelak negara Nusantara adalah pasar yang sangat menjanjikan. Lagi pula, saat ini masih belum terlalu dikembangkan. Tentara bayaran Len tidak bisa melepaskan pasar ini begitu saja. Hari ini, dia datang bersama Tisya untuk memanfaatkan kesempatan ini, membiarkan Ardika mati di tangan orang negara Nusantara sendiri. Dengan begitu, tentara bayaran Len bisa menyingkirkan Ardika, batu penghalang mereka itu tanpa perlu mengerahkan kekuatan apapun. Begitu mendengar ucapan Charles, ekspresi Hanko langsung berubah menjadi serius. Urusan luar negeri bukanlah masalah kecil. Terlepas dari apa identitas Charles sebenarnya, paling tidak dia didukung oleh Departemen Luar Negeri negara Enggrim. Kalau kasus ini tidak diselesaikan dengan baik dan tidak bisa membuat Charles puas, sebagai ketua Departemen Investigasi Organisasi Snakey yang berkuasa, dia juga pasti akan kena getahnya. Bagaimanapun juga, orang-orang asing ini lebih bermodal dan berkuasa, mereka bisa memengaruhi keputusan penting beberapa tempat. "Tuan Charles, jangan marah. Ucapan Ardika hanya mewakili sikapnya seorang diri, nggak bisa mewakili sikap pemerintah negara Nusantara. Tuan nggak perlu khawatir, mengenai kasus yang Tuan laporkan ini, aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada Tuan." Hanko melontarkan kata-kata itu sambil membungkukkan badannya. Melihat Hanko menunjukkan sikap seperti ini, Charles tertawa. Walaupun dia menduduki posisi menengah di tentara bayaran Len, tetapi saat berada di negara Enggrim, tidak ada yang menganggap serius dirinya. Kalau menggunakan kata-kata yang lebih enak didengar, dia adalah seorang tentara bayaran,
tetapi kalau menggunakan kata-kata yang tidak enak didengar, dia hanyalah orang yang mempertaruhkan nyawa untuk bos-bos besar itu. Sementara itu, pemuda di hadapannya ini menduduki posisi penting di organisasi penting negara Nusantara. Kalau di negara Enggrim, orang-orang yang menduduki posisi seperti ini bahkan tidak akan meliriknya sama sekali. Namun, biarpun orang-orang ini sangat berkuasa, saat berhadapan dengannya, mereka juga tetap harus bersikap merendah, tidak berani membuatnya tidak senang. Haha, Hanko, aku tiba-tiba mendapati diriku telah jatuh hati pada negara Nusantara. Sambil tertawa terbahak-bahak, Charles menepuk-nepuk pundak Hanko. Setelah berhenti tertawa, Charles berkata, dengar-dengar, kali ini karena kasus Haron dibunuh, kamu datang untuk menangkap Ardika. Kalau begitu, kusarankan kamu tangani saja kasus pembunuhan karyawanku sekalian dengan kasus Haron. Nggak masalah, kedua kasus ini memang dalam cakupan wewenang organisasi Snakey. Hanko langsung mengiyakan tanpa ragu. Lagi pula, Ardika memang akan mati. Sebelum Ardika mati, dia masih bisa memanfaatkan kematian Ardika itu memuaskan orang-orang asing itu, tentu saja adalah hal yang bagus, tidak ada ruginya. Oke, Charles mengalihkan pandangannya ke arah Ardika, lalu berkata sambil tersenyum kejam, Ardika, sebelumnya kamu memerintahkan seluruh anggota perusahaan Len untuk meninggalkan negara Nusantara dalam 3 hari. Menggunakan istilah negara kami, kamu adalah tipe orang dengan jiwa nasionalisme yang tinggi. Jadi, kali ini aku akan membuatmu merasakan bagaimana sensasinya mati di tangan orang negara Nusantara. Oh ya, sebagai seorang teman, aku akan meminta petinggi organisasi Snakey untuk membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, nggak akan membiarkanmu mati secepat itu. Nikmati saja. Dengar-dengar, ada berbagai hukuman menarik di organisasi Snakey negara Nusantara yang telah diwariskan dari dulu. Kamu pasti akan merasa sangat nikmat. Charles jelas tampak bangga, memanfaatkan orang negara Nusantara untuk menyingkirkan Ardika tanpa perlu menggerakkan sedikit pun sumber daya tentara bayaran Len. Kalau petinggi organisasinya mengetahui hal ini, mereka pasti akan takjub dengan ide geniusnya ini, lalu mereka akan makin memandang tinggi dirinya dan mempromosikannya. Ekspresi Ardika sudah tenang kembali, dia berkata dengan acuh tak acuh, Charles. Apa kamu nggak merasa kamu sudah bangga terlalu cepat? Memangnya kamu pikir sampah sepertimu layak membuat petinggi organisasi Snakey untuk mendengar ucapanmu? Tentu saja aku nggak bisa. Charles tersenyum dan berkata, tapi, warga negara asing seperti kami, nggak hanya punya dukungan dari kedutaan, tapi juga punya banyak hak istimewa yang nggak kamu ketahui. Mungkin kamu nggak tahu, kan? Staf Departemen Luar Negeri kami memberitahuku, kalau bertemu dengan lawan yang nggak bisa ditangani di negara Nusantara, boleh memberitahu mereka. Mereka akan meminta organisasi seperti organisasi Snakey untuk membantu kami menyingkirkan lawan kami. Hal seperti ini sudah terjadi berkali-kali. Charles melontarkan kata-kata itu dengan belak-belakan, karena dia sama sekali tidak takut hal seperti ini diketahui oleh orang lain. Sorot mata Ardika langsung berubah menjadi dingin. Dia melirik Hanko dengan sorot mata dingin dan berkata, sejak kapan organisasi Snakey berubah menjadi anjing orang asing? Tuan Ardika, jangan mengucapkan kata-kata yang begitu nggak enak didengar. Hanko tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, organisasi Snakey bersifat setengah pemerintahan setengah preman. Kalau hanya mengandalkan sedikit dana yang diberikan oleh atasan, bagaimana mungkin bisa memelihara begitu banyak orang? Nggak mungkin meminta orang bekerja tanpa mendapatkan bayaran, bukan? Teman-teman asing memiliki dana yang berlimpah. Demi mengumpulkan dana, terkadang kami membantu mereka menangani sedikit masalah, nggak masalah, bukan? Hanko melontarkan kata-kata itu dengan santai. Dia sama sekali tidak menganggap serius hal itu, juga tidak tahu orang luar mengetahui hal yang dilakukan oleh organisasi Snakey ini. Oh, nggak masalah, ya, Ardika berkata dengan ekspresi dingin, sepertinya kalian sudah lupa semua dana yang kalian peroleh dari pajak rakyat negara Nusantara. Tugas kalian adalah melayani rakyat negara Nusantara, bukan menjadi anjing orang asing. Tanpa dukungan rakyat negara Nusantara, kalian sama sekali bukan apa-apa. Hanko terkekeh dan berkata, aku nggak menyangka ternyata Tuan Ardika masih sedikit naif. Dia sudah malas beromong kosong lagi.
Dia langsung mengeluarkan borgol dan melemparkannya ke bawah kaki Ardika, lalu berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu nggak kooperatif, aku juga nggak mempertimbangkanmu lagi. Pakailah sendiri, penutup kepala juga nggak perlu pakai lagi. Oh ya, karena kamu baru saja menghina organisasi Snake, Adi, saat aku memerintahkanmu untuk memakai borgol, kamu harus berlutut.